Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Leni Rumianti. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Sains Dasar untuk jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Seperti sebelumnya, pada saat saya menjelaskan, maka akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan. Jika Anda tahu jawabannya, silahkan komentar di chat live-nya. Paham ya? Marilah kita buka acara perkuliahan kali ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga, mohon maaf bagi Anda yang beragama lain, silahkan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, siap ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gerak partikel. Nah, di sini gerak partikel yang akan kita bahas adalah dua, yaitu yang pertama di sini adalah gerak translasi. Oke. Sedangkan untuk jenis yang kedua ini adalah gerak rotasi. Nah, seperti itu. Kalau gerak translasi, maka di sini kaitannya dengan apa? Di sini kaitannya dengan, nah, di sini kaitannya dengan lintasan lurus. Ini adalah gerak translasi, sedangkan gerak rotasi ini adalah lintasannya melingkar. Oke. Nah, di sini kok bisa gerakannya lurus seperti apa? Saya gambarkan secara mudah. Kita contohkan saja. Kita ambil spidol ini sebagai sampel. Kita akan gambar di sini ya seperti ini. Nah, kita ambil di sini gambar pertamanya. Kita perpendek karena papan tulisnya kecil. Jadi misalkan saja ini adalah spidol. Seperti itu. Jadi kalau dia melakukan gerak translasi, maka partikel-partikelnya ini akan bergerak membentuk tadi lintasan lurus. Jadi kemana arahnya kalau dia berubah? Maaf, dia bergerak, maka dia bergerak ke sana. Nah, jadi berubah partikelnya di sini. Seperti itu ya. Maaf. Kita tulis, kita gambarkan begini. Kalau dia akan berubah lagi kemana arahnya? Ke sana lagi. Nah, sini lagi. Seperti itu. Gitu. Kalau ke sana lagi, mana lagi? Sini lagi. Nah, dia tetap aja begini partikelnya. Gitu. Kalau kita, tadi kan kita ambil cuman partikelnya begini ya. Nah, kalau seumpamanya kita perkecil lagi sama saja seperti ini. Ini jadi begini, ini pertama, dia akan berubah kemana? Ke sini. Kemana lagi? Ke sini lagi. Kemana lagi? Ke sini lagi. Nah, maka di sini ini adalah membentuk suatu garis lurus. Itu maksud dari translasi. Ini contohnya ya, simulasinya seperti ini. Nah, kalau seumpamanya geraknya rotasi, gimana nih? Gerak partikel yang rotasi, kita sama seperti yang ini, kita gambar begini. Nah, seperti itu gambarannya. Pada saat dia melakukan gerak rotasi, maka dia akan tadi lintasannya melingkar. Jadi kemana? Tadi kan gini ya, kita ambil tutup penanya. Oke. Jadi gimana nih? Kita ke sini. Jadi gerak melingkar gimana? Dia akan melakukan perubahan kemana? Nah, ke sini. Gitu. Kita rubah ya, dia akan gini. Berubah nih. Nah. Kalau berubah lagi kemana? Ke sini. Nah. Dan seterusnya ya, kalau mau berubah lagi dia akan ke sini, dia akan ke sini, kemudian ke sana lagi gitu. Nanti bisa digambar sendiri-sendiri ya simulasinya ya. Dia akan berputar. Jadi kalau di bahasanya ya, ini saya ambil sebentar ya. Jadi kita ambil gini dulu, jangan nanti begini. Nah, jadi kan ini posisinya begini ya, berpindah ke sini.
nanti ini pindah lagi ke sini. Kalau yang ini ke sini kan pindahnya ke atas ke sini kan. Kalau yang ini pindahnya kan ke sana, balik lagi ke sini juga gitu. Jadi kalau digambarkan kemana bentuknya? Nah, ini kalau seumpamanya tadi kan ya, ini kan bentuknya lingkaran, jadi begini nih. Nah, maaf, sebentar. Jadi kalau yang seperti ini, kita misalkan ini, yang tadi kan ini 2 nih, sekarang saya misalkan 1. Nah, seperti ini, maka dia akan ke sini, akan ke sini. Kemudian ke sini lagi, ke sini lagi. Kemudian ke sini lagi, ke sini lagi. Kemudian ke sini lagi. Ke sini lagi. Sampai ke sini, gitu. Nah, jadi kalau diambil gambarnya yang lurus ya. Kalau saya memang gambarnya kurang bagus, jadi kalau diambil ini maka bentuknya adalah lingkaran. Nah, seperti ini. Jadi lintasannya melingkar. Jadi perubahan partikelnya berubah dalam lintasan melingkar. Seperti itu. Oke. Ini yang kedua. Oke, sip. Nah, di sini udah paham ya, udah bisa membedakan gerak translasi dan gerak rotasi. Kalau gerak translasi itu geraknya lintasannya lurus, kalau rotasi itu gerakannya lintasannya melingkar. Kita langsung saja untuk menambah pemahaman, silahkan untuk pertanyaan yang pertama di chat live-nya, silahkan dijawab. Contoh 1 dari gerak melingkar dan sama ya, gerak rotasi itu disebut juga dengan gerak melingkar, kemudian gerak translasi disebut juga dengan gerak lurus. Nah, di sini 1 contoh gerak rotasi dan 1 contoh gerak translasi. Silahkan yang bisa langsung dijawab pertanyaannya, langsung check it out ya. Oke, sambil menunggu komentar-komentar Anda, saya akan meneruskan di sini. Jadi di sini tadi ada hubungan. Sebelum ada hubungan antara ke sana, jadi di sini untuk langsung saja di sini ya, gerak translasi itu diidentikan dengan lintasan yang lurus, sedangkan yang ini adalah lintasannya melingkar. Kemudian di sini untuk besarannya, nah besaran-besaran yang kita kemana ya? Sepertinya kita ke sini saja ya. Oke, nanti malah bingung. Oke ya. Jadi di sini besarannya, kita besaran dulu aja. Ini besaran-besaran yang terlibat, kemudian ini simulasi tadi ya. Oke, di sini besaran-besaran yang terlibat adalah yang pertama adalah kita ke sini saja karena tidak muat. Perpindahan. Oke. Ini adalah besaran-besaran yang ada di gerak translasi. Kemudian untuk yang kedua di sini adalah kecepatan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah percepatan. Oke. Yap, di sini bisa dilihat ya, di sini ada perpindahan, ada kecepatan dan ada percepatan. Di sini perpindahan untuk translasi lambangnya adalah, kita sepakati lambangnya adalah S. Selanjutnya untuk kecepatan kita berikan lambang dia adalah V, velocity. Kemudian untuk A kita kasih lambang dia adalah A, acceleration atau percepatan. Ini ya besaran-besarannya. Nah, besaran-besaran yang ada di translasi itu sebenarnya sama saja di rotasi. Akan tetapi untuk membedakan maka ditambah dengan sudut. Maksudnya apa? Jadi yang pertama perpindahan sudut begitu. Jadi nggak saya tulis lagi ya di sini ya. Kita langsung saja. Perpindahan sudut dilambangkan dengan apa? Kalau di sini S, di sini berubah menjadi besarannya. Di sini besarannya adalah tadi apa besarannya? Di sini besarannya adalah theta. Jadi theta itu apa? Theta itu adalah perpindahan sudut.
Seperti ini ya, dari sini ke sini. Nah, ini pindah ke sini. Ini namanya perpindahan. Kalau perpindahan sudut dia sama ini ke sini. Nah, ini namanya perpindahan sudut karena di sini ada sudutnya gitu. Selanjutnya kecepatan. Kalau di translasi itu V, maka kalau di rotasi itu berubah menjadi omega. Seperti itu. Selanjutnya untuk percepatan itu A, acceleration. Maka untuk percepatan sudut, maka dia akan berubah menjadi alfa. Nah, seperti itu ya. Kembali lagi ke sini biar lebih mudah. Nah, di sini untuk memberikan kemudahan bagi Anda, langsung di sini kecepatan sendiri itu dibagi lagi ternyata menjadi 2. Maksudnya apa? Nah, di sini ada yang namanya kecepatan rata-rata. Kemudian sedangkan yang kedua di sini adalah kecepatan sesaat. Nah, kalau kecepatan rata-rata itu misalkan kecepatan pertama, kedua, ketiga, selanjutnya dan seterusnya. Rata-ratanya berapa? Itu adalah kecepatan rata-rata mudahnya. Kalau kecepatan sesaat ditanya kecepatan pada saat menit T. Pada waktu T-nya sama dengan 10 sekon. Jadi di situ pada saat satu waktu. Tapi kalau yang rata-rata itu ini ya, di rata-rata dari keseluruhan waktunya. Kalau sesaat hanya di satu waktu saja, misalkan pada T 10 detik atau 15 detik seperti itu. Nah, kalau dia rata-rata di sini V itu lambangnya adalah delta S dibagi dengan delta T. Ini adalah rumus dari si kecepatan rata-rata gitu. Kalau kecepatan sesaat, karena dia sesaat, maka dia menggunakan masih sama di sini V juga, tetapi delta ini adalah perubahan. Jadi di sini perubahan yang pertama dibanding dengan perubahan yang akhir gitu ya, delta. Biasanya ada yang delta itu selisih. Jadi ada yang dikurangkan. Nah, kalau dia sesaat, maka dia menggunakan diferensial. Kalau yang di atas delta, yang di bawah diferensial. Jadi ds per dt. Jadi kita menggunakan diferensial atau turunan. Nanti ya lebih jelasnya lagi akan kita bahas. Pun sama dengan kecepatan. Kecepatan juga ada 2 nih. Kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Nah, kalau kecepatan rata-rata sama juga nih. A-nya itu adalah delta V per delta T. Ingat ya, kalau rata-rata itu pakai delta. Tapi kalau dia sesaat, maka A itu menggunakan diferensial dV per dt. Nah, kayak gitu. Kalau yang di sini mudah banget. Sama yang seperti ini. Sama aja. Jadi di sini sama juga ya. Yang pertama, jadi saya tidak akan menuliskan secara singkat, Anda melihat ke sini. Jadi kalau untuk kecepatan sudut rata-rata, maka di sini omega itu sama dengan di sini bisa dilihat delta S. Deltanya tetap, S-nya di sini berubah menjadi apa? Kan ini sama nih. Nah, jadi S-nya berubah menjadi theta per sama ya, delta T-nya nggak berubah. Kemudian kalau dia sesaat, maka omega itu sama dengan sama aja nih. D. Di sini S berubah menjadi apa nih? S berubah menjadi theta lagi per delta T gitu. Mudah kan? Selanjutnya kalau di sini alfa, alfanya gimana nih? Jadi di sini kalau yang rata-rata alfa itu sama dengan delta. Di sini V, oke. Di sini V, jadi di sini berubah menjadi omega. Nah, per delta T gitu. Sedangkan yang di bawah di sini alfa lagi sama dengan, karena dia sesaat, maka kita menggunakan diferensial. Jadi D omega per D theta. Gitu. Ini adalah cara untuk memudahkan Anda memahami besaran-besaran, karena sebenarnya konsep pada gerak translasi itu sebenarnya hampir mirip sama saja dengan translasi, hanya lambangnya saja yang berbeda.
Jadi untuk memudahkan seperti ini. Terus, nah di sini ada hubungan nih antara si siapa? Si besaran dari translasi dengan si besaran dengan rotasi. Apa hubungannya? Nah di sini hubungan antara keduanya itu dikalikan dengan R saja. Nah, dikalikan dengan R ya. Nanti kalau saya kasih silang begini nanti dipikir cross dot gitu ya. Nah, jadi mudahnya gimana? Kita lihat sini, di sini S. Jadi S itu sama dengan, nah, theta dikalikan dengan R. Ini hubungannya di sini ya, biar pas di sini hubungan. Oke, jadi kaliin aja sama R. Jadi di sini V hubungannya apa? Di sini omega dikalikan dengan R. Kemudian yang terakhir A itu sama dengan alfa dikalikan dengan R. Gitu. Mudah kan? Oke, selanjutnya di sini selain 3 besaran ini, besaran yang lain apa? Besaran-besaran fisika lainnya. Kita ambil contohnya lagi adalah gaya. Nah, gaya kalau di fisika, kalau di gerak translasi atau gerak lurus itu lambangnya adalah apa? Lambangnya adalah F. Gitu, force. Kemudian kalau di gerak rotasi lambangnya apa? Jadi di sini lambang dari gaya di sini adalah kalau di gerak melingkar adalah lambangnya adalah, nah, torsi atau dilambangkan dengan to. Itu adalah tadi yang menyebabkan gerak melingkar. Di gerak melingkar itu namanya to, torsi. Gitu. Kemudian kalau di sini massa. Nah, massa di sini massa lambangnya apa? Massa di sini lambangnya adalah M. Sedangkan di gerak rotasi M itu akan berubah. Bahasanya kaitannya dengan massa itu adalah kaitannya dengan I. I itu apa? Momen inersia. Selanjutnya yang terakhir di sini, yang terakhir apa? Yang terakhir di sini adalah kita ambil momentum. Contohnya ya, momentum. Jadi di sini momentum lambangnya apa? Di sini lambangnya adalah, kita lihat lambangnya adalah P. Sementara kalau di sini untuk gerak rotasi maka P berubah menjadi apa? L. Apa itu L? L itu adalah momentum sudut. Jadi yang agak beda dua ya. Yang tadi adalah torsi, jadi bukan gaya sudut. Walaupun maknanya sama tapi namanya torsi. Atau tadi tuh gitu. Sedangkan kalau massa M bukan massa sudut gitu, tapi di sini adalah momen inersia. Gitu. Kalau yang di sini bisa disebut juga dengan momen sudut yang di atas ya. Kalau ini momen inersia, yang di atas adalah momen sudut. Nah, di sini bisa juga nih kita ambil di sini. Contohnya, kalau di gerak translasi atau gerak lurus, maka F itu sama dengan apa? M dikalikan dengan A. Gitu. Jadi torsi apa nih rumusnya? Jadi torsi itu sama dengan M. M itu apa? Kan M tuh ini tuh. Nah, kalau di sini kan berubah menjadi I. I dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan A. A-nya di sini berubah menjadi, nah, kaliin saja sama alfa. Gitu. Nah, selanjutnya P. P itu apa? Momentum. Momentum itu adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Sedangkan kalau di gerak rotasi, momentum sudut itu adalah L. Sama seperti tadi M. M berubah menjadi apa? Berubah menjadi I. Kemudian V-nya berubah menjadi apa? Berubah menjadi omega. Nah, ini dia materi untuk sesi yang pertama, yaitu tentang kaitannya dengan gerak translasi dan gerak rotasi. Jadi di sini sudah kelihatan ya perbedaan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Kemudian kelihatan juga besaran-besaran yang mempengaruhi keduanya. Pun kita juga akan mengetahui tentang apa nih di sini, tentang hubungannya. Di mana di hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi kalikan saja dengan R. Untuk materi yang pertama sekian.
Untuk materi yang selanjutnya akan kita bahas masih tentang gerak translasi dan gerak rotasi. Kita akan bahas lebih detail tentang jenis-jenisnya. Jadi sekian untuk materi yang pertama, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.